Nah, ini materi kita untuk catatan 3. Kita belajar, judulnya yaitu materinya menerapkan disiplin di sekolah dan lingkungan ya anak-anak ya. Kita sudah belajar tentang disiplin, seperti apa disiplin, dan kita harus menerapkannya di sekolah dan di lingkungan kita masing-masing, baik di keluarga juga ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mengajak anak-anak untuk membaca kitab yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia. Anak-anak boleh ikutin di dalam hati ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya anak-anak, kita sudah baca tadi kitab dalam Matius ya. Nah sekarang bentuk disiplin di lingkungan. Contohnya apa anak-anak? Yang pertama, menjaga ketertiban. Kita harus tertib kemanapun kita pergi dan berada ya anak-anak ya. Kalau di jalan ya kita harus tertib menyeberang jalan waktu saat lampu merah ya. Nah kemudian waktu kita di sekolah juga ya, kita harus belajar untuk tertib, di rumah juga begitu. Kemudian apalagi ya bentuk disiplin di lingkungan, contohnya yaitu mengikuti gotong royong ya. Mungkin di lingkungan rumah anak-anak di hari libur mengadakan gotong royong, anak-anak boleh ikut membantu sesuai dengan kemampuannya ya. Kemudian bentuk disiplin lainnya apalagi ya? Iya, yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya ya anak-anak ya. Di rumah juga anak-anak begitu, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bentuk disiplin berikutnya yaitu taat peraturan lingkungan ya. Jadi dimanapun kita berada di lingkungan sekolah ya kita harus taat pada lingkungan peraturan sekolah. Kalau kita berada di rumah, kita juga harus taat pada peraturan dari orang tua kita. Kalau kita ada di jalan, dalam perjalanan kita juga harus taat pada rambu-rambu lalu lintas. Kemanapun kita pergi dan berada pasti ada namanya peraturan ya anak-anak ya, supaya kita tetap tertib ya. Nah, akibat tidak disiplin anak-anak, contohnya apa aja ya? Iya, wah ini terlambat bangun ke sekolah akan berakibat mendapat hukuman ya. Mungkin saat ini waktu PJJ kita terlambat masuk ke room Zoom-nya ya. Nah, Ibu harap anak-anak harus tepat waktu masuk ruang Zoom-nya ya. Misalnya mulai pukul 8 ya kita harus masuk pukul 8. Kalau bisa jam 8 kurang. Kemudian apalagi ya? Akibat tidak disiplin itu contoh lainnya yaitu melanggar lalu lintas akan berakibat apa anak-anak? Kecelakaan ya. Akan terjadi kecelakaan. Nah, kita tidak menginginkan itu kan? Berarti kita harus disiplin. Contoh lainnya apalagi ya? Iya, membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan apa anak-anak? Akan mengakibatkan banjir ya. Nah, kita tidak ada yang mau kan rumahnya kebanjiran ya. Kalau rumah kita kebanjiran banyak sekali ruginya ya anak-anak ya.
selain rumah kita kotor, perabotan rumah juga menjadi rusak. Ya, banyak sekali kerugian yang dialami ketika kita kebanjiran. Nah, makanya jangan buang sampah sembarangan. Buanglah pada tempatnya ya. Kemudian anak-anak, salah satu perilaku disiplin dalam keuangan apa anak-anak? Kita harus rajin menabung ya. Ibu yakin dan percaya anak-anak SD Permai pasti rajin menabung ya. Bisa menabung di rumah, bisa juga menabung di bank. Di mana di tempat yang lebih aman anak-anak bisa lebih percaya ya, atau melalui minta pendapat dari orang tua lebih enak mana menabung di rumah atau di bank. Ya anak-anak, demikian saja materi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua ya.